Keroncong yang ada di Indonesia ini ada dua perspektif ketika beberapa analis ini seniman akademik melihat keroncong ini tentang persoalan apakah keroncong itu asli Indonesia atau adopsi dari Portugis. Nah, kita baca dulu. Jadi pendapat pertama ini menganggap bahwa keroncong yang hadir di Nusantara itu pada abad ke-17 dan ketika itu yang memainkan sekarang kita sebut keroncong ini adalah Mardiker. Ini orang-orang keturunan Portugis yang memperkenalkan satu seni yang kemudian disebut keroncong itu. Dalam satu tulisan ini T.H. Manusama dan juga Abdurrahman Paramita, S. Brata dan W. Inaku ini dapat memahami bahwa menurut mereka ini keroncong bukanlah kesenian asli ciptaan orang-orang Indonesia. Ya, ini pandangan dari Manusama, Paramita, Brata dan Inaku ini. Nah, kemudian pendapat yang kedua ini Kusbini, ini tokoh keroncong terkenal. Ini mengatakan bahwa musik keroncong adalah asli ciptaan bangsa Indonesia. Kusbini melihat keaslian itu adalah dari ini, nada dan iramanya. Kalau dibandingkan dengan nada dan irama, musik yang disebut keroncong dari Portugis itu yang lahir pada abad ke-17 itu berbeda. Inilah pandangan dari Kusbini yang menyatakan bahwa keroncong itu asli Indonesia. Ya, asli dalam konteks ada perbedaan mengenai nada dan iramanya itu, ya, ketika dibandingkan dengan keroncong asli dari Portugis abad ke-17 itu, ya. Oke. Nah, keroncong ini lahir di Batavia, ya, yang sekarang dikenal dengan Kampung Tugu itu. Jadi pada sekitar abad ke-17 itu di Kampung Tugu terdapat kelompok masyarakat yang tadi Mas Diker tadi, ya, yang mempunyai hubungan erat dengan Portugis, ya, yang kemudian masyarakat ini disebut Black Portugis, ya. Kalau Anda melihat Black, orang-orang Portugis yang berkulit hitam, ya, tadi karena asal usulnya dari tadi Mardiker tadi. Jadi, nah, Black Portugis ini sebenarnya orang-orang, ada yang berpendapat ini orang dari Goa, Bengali, Coromandel, dan juga di satu sisi ada yang berpendapat bahwa orang-orang Portugis yang berkulit hitam ini adalah pekerja-pekerja yang didatangkan dari Afrika dan seterusnya, dan kemudian mereka dibaptis, ya, Katolik oleh para majikan mereka ini, ya, majikannya itu orang Portugis tulen, ya. Kemudian setelah dibaptis orang-orang ini Black Portugis atau Mardiker tadi, ya, kemudian diberi nama Portugis ini, ya. Nah, ini sesuai dengan ini pendapat dari ini Manusama bahwa keroncong pertama kali lahir di Batavia di kampung ini, Kampung Tugu sekitar 1661, ya, yang banyak sekali kelompok keroncong tersebut. Jadi kelompok keroncong tersebut yang lahir di Batavia tersebut itu ada yang diberi nama Moresco, Capinho, All Song, dan ini, ya, Cradle Song dan seterusnya. Ini Manusama mengutip dari bukunya Franca ini, ya. Oke. Nah, kemudian sekitar 1870-an ketika bahasa Melayu itu mulai dipakai oleh penduduk Nusantara, ya, termasuk banyak digunakan di Batavia, ini musik keroncong mulai diminati oleh orang-orang Indo-Belanda, ya, dan termasuk juga orang-orang Indonesia sendiri. Nah, kemudian di tangan orang-orang Indo-Belanda ini penampilan keroncong itu mengalami perubahan, ya. Jadi keroncong yang semula dinamis ketika dimainkan atau diperkenalkan oleh Black Portugis atau Mardiker tadi, kemudian keroncong mengalami perubahan menjadi lebih lembut, ya, lebih romantis. Nah, ternyata ini ada kaitannya dengan ini. Jadi lagu-lagu yang bersifat romantis, nah, ini digunakan untuk ini, ya, merayu noni-noni Belanda, ya, pada masa itu, ya. Jadi keroncong dimainkan pada masa ini
ya, sambil berjalan ya di gang-gang ya, yang ada rumah noni-noni Belanda. Dan kemudian pada saat itu banyak sekali syair-syair dari lagu keroncong itu bernuansa asmara ya, seperti misalnya indung-indung disayang, hai nona manis, dan seterusnya. Jadi syairnya itu memang pada waktu itu digunakan untuk ini ya, untuk merayu gadis-gadis, terutama para noni-noni Belanda itu ya. Nah, oleh karena itu pada masa ini 70-an ya, keroncong itu diidentikan dengan ini ya, lagu asmara yang melankolis dan merayu-merayu ya ini. Kemudian di satu sisi antara tahun 1937 ini banyak musisi-musisi yang datang ke Indonesia. Dalam konteks ini adalah musisi-musisi keroncong ya. Ini ada dari Rusia, dari Prancis, Belanda, Polandia, dari Ceko dan Filipina, yang mereka menambahkan alat-alat musik ya, ini disebut ensemble dan juga ini orkestra ya di dalam keroncong ya, di dalam musik keroncong itu ya. Kemudian keroncong menjadi dalam tanda kutip menjadi modern pada awal abad ke-20 ini ya, dengan hadirnya ini cello, kemudian dengan hadirnya bass, dengan hadirnya flute dan juga gitar melodi ini. Nah, termasuk juga irama keroncong pada masa itu ya dipengaruhi oleh ini musik jazz. Dalam konteks ini yang disebut jazz offbeat dance dan juga dari musik Hawaiian ya. Jadi kalau melihat musik jazz itu sangat berbeda ya, berbeda dengan lahirnya keroncong ya. Kalau keroncong itu lahir di perkampungan ya, di satu kampung. Nah, kalau musik jazz itu lahir di sepanjang sungai Mississippi. Tapi pemainnya pada awalnya itu sama dalam konteks para pekerja ini ya. Kalau keroncong itu ada Maldickers, Black Portugis. Nah, kalau di jazz di masa itu adalah ini imigran dari Afrika ya itu. Jadi musik itu adalah sebenarnya jazz pada awalnya adalah musik rakyat ya, musik yang dimainkan oleh rakyat dan untuk rakyat ya, untuk satu komunitas tertentu, termasuk keroncong ya pada masa itu dimainkan oleh komunitas tertentu ya, Black Portugis ini. Nah, kemudian jazz berkembang menjadi musik elit ya, sekarang menjadi musik elit dan musik mahal ya dalam tanda kutip. Nah, sementara keroncong masih tetap berada di tengah-tengah ya, tidak bergerak menuju musik elit ya itu. Nah, kemudian 1920-42 ini keroncong bergerak menjadi satu musik yang dinamis ya dari musik keroncong itu. Nah, dan pada masa itu ya karakter lagu juga apresiasi terhadap musik keroncong ini dari masyarakat tidak hanya di Batavia ya, di kota-kota besar di Nusantara pada waktu itu sangat tinggi sekali ya, melihat keroncong sebagai musik baru yang ini misalnya di Jakarta, di Bandung, Yogyakarta, Solo ya, musik keroncong ya itu dinikmati oleh banyak orang dan bahkan direkam dalam piringan hitam dan disenandungkan di radio-radio pada masa itu ya. Musik keroncong yang dinamis ini tadi selain ada introduksi alat-alat musik barat juga ini ya, tidak hanya musiknya tapi beatnya, lagu-lagunya itu juga banyak dipengaruhi oleh lagu-lagu barat ya, misalnya offbeat dance dan Hawaiian tadi. Ada dua wilayah yang menarik. Keroncong ya di satu sisi yang bergerak dinamis itu kemudian menjadi keroncong dari kelompok etnis tertentu, dalam konteks ini adalah masyarakat Indo, dan keroncong kemudian menjadi bagian dari ini ya, dansa-dansa, pesta pora ya, dan mabuk-mabukan pada masa itu. Nah, di tengah
bergeraknya keroncong menjadi satu musik yang dinamis tadi, yang kemudian digunakan untuk tadi ya pesta pora dan seterusnya. Di satu sisi mendorong seniman-seniman keroncong terutama di wilayah Jawa Tengah ya, itu dilembutkan kembali. Jadi irama keroncong yang dinamis ya, yang kemudian dimanfaatkan atau digunakan oleh kelompok etnis tertentu untuk pesta-pesta, dansa-dansa dan seterusnya itu di wilayah Jawa Tengah, keroncong itu dilembutkan kembali ya. Kemudian termasuk ini nadanya itu diperlambat, diperlembut, sehingga muncul yang sekarang kita sebut cingkok. Jadi karakter cingkok itu adalah karakter dari ini ya, dari wilayah Jawa Tengah. Jadi keroncong Jawa Tengah itu menghadirkan cingkok dalam menyanyikan sebuah lagu itu. Nah, yang seperti yang kita dengar sekarang itu adalah keroncong versi Jawa Tengah, bukan keroncong yang versi dinamis yang sekarang sudah tidak ada lagi itu ya. Nah, kemudian dengan hadirnya ini cingkok ya, dengan irama yang lembut ya, itu ini ya, kemudian menghadirkan bahwa keroncong itu adalah keroncong Jawa, karena selain itu juga menghadirkan lagu-lagu Jawa, sehingga pada masa itu keroncong di wilayah Jawa Tengah ini berbeda dengan yang di Batavia, itu sering disebut keroncong Jawa atau keroncong dengan langgam Jawa pada masa itu ya. Oke. Nah, pada masa Jepang ini karena tadi ya keroncong digunakan di satu sisi digunakan untuk tadi ya keroncong versi dinamis digunakan untuk tadi ya dansa-dansi ya, minuman keras dan seterusnya. Pada masa Jepang keroncong tadi ini dibekukan dalam tanda kutip dengan ini ya, jadi melalui ini Keiming Bunka Shidozo, ini bagian seni suara pada masa Jepang, ini kemudian menghapus keroncong yang kebarat-baratan tadi ya, yang saya sebut keroncong dinamis tadi ya. Kemudian penghapusan unsur-unsur barat ini tidak pada ini ya teknis musiknya, alat-alat musik, tapi pada syair ya, syair yang disenandungkan oleh penyanyi keroncong ya, syair asmara, merayu dan seterusnya, yang pada waktu itu banyak diminati oleh Indo di kota-kota besar di Nusantara. Nah, kemudian 1943 ini Jepang mengambil sikap dan tindakan, yakni melarang keroncong-keroncong yang dianggap kebarat-baratan. Nah, musik keroncong kemudian diarahkan ini lebih ke timuran ya, dalam konteks ini menjadi lebih sopan dan lebih bermoral ya. Sebenarnya ini pelembutan keroncong yang dinamis tadi itu sudah dilakukan di Jawa Tengah, tadi sudah saya sebut di Yogyakarta dan di Solo itu. Nah, dengan kebijakan Jepang ini kemudian keroncong tidak lagi menyanyikan syair-syair asmara yang dengan kata-kata Melayu ya, dan ini oleh Jepang dianggap melemahkan Indonesia. Maka pada masa Jepang ini kemudian lahir lagu-lagu yang ini ya, yang bertemakan cinta tanah air atau bertemakan kepahlawanan ya. Misalnya kalau Anda sekarang masih mendengar lagu Suci, Hanya Engkau, Jembatan Merah, itu adalah lagu-lagu yang diciptakan pada masa Jepang ya tadi. Maksudnya untuk tadi mengikis habis keroncong dinamis, saya menyebutnya keroncong dinamis yang kebarat-baratan itu. Termasuk juga lagu Bengawan Solo ya pada masa Jepang ini juga muncul ya, dan dikenal terutama di negeri Jepang sendiri. Nah, kemudian tema-tema pahlawan, cinta tanah air itu terus berlanjut sampai Indonesia merdeka. Nah, itu terbukti dari lahirnya lagu-lagu misalnya Selindang Sutra, Sepasang Mata Bola, Melati di Tapal Batas, dan ini adalah contoh lagu-lagu yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia, dan ini merupakan warisan dari Jepang ya. Warisan dalam konteks ini bahwa
pada masa pendudukan Jepang itulah keroncong kemudian dikukuhkan ya sebagai tadi penyemangat tadi kepahlawanan ya, dan juga sekaligus menghapus keroncong dinamis, keroncong yang kebarat-baratan itu